الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mulai dari nikmat keimanan, nikmat ketakwaan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang taat kepadanya. Yaitu menjalankan ibadah sholat Jum'ah di Masjid Muhajirin Taman Asri yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Khatib berwasiat, mari terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema kita pada Jumat kali ini, yaitu bagaimana caranya kita berupaya untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari Jumat 2 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1446 Hijriah. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Dan artinya sudah sebulan lamanya kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Yang mana ibadah Ramadan yang kita lakukan 1 bulan yang lalu memberikan janji kepada kita bahwasannya siapapun yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, maka mereka itu akan mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, predikat takwa inilah yang perlu kita jaga sampai akhir hayat kita.
Oleh karena itu, dalam perjalanan hidup kita yang masih sangat panjang ini, banyak sekali ujian-ujian yang akan kita hadapi. Baik itu baik itu ujian berupa kebaikan, terutama ujian berupa keburukan. Karena telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Dua-duanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujian kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kemudian kebaikan itu mampu kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berakibat baik buat kita. Itu juga dengan sebaliknya. Kalau kita mendapatkan ujian keburukan, kalau kita bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hal itu dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga ujian menjadi kebaikan buat kita. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai salut terhadap umatnya. Hebat umatku. Ketika mereka diuji dengan kebaikan, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baik bagi mereka. Luar biasa umatku. Ketika mereka diuji dengan keburukan, lalu mereka bersabar menerima ujian tersebut. Itu juga baik bagi mereka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup kita sangat banyak. Sangat panjang. Setelah kita mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan otomatis kemudian selama-lamanya predikat takwa itu ada dalam diri kita. Itulah sebabnya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian kemaksiatan, ada ujian kemalasan yang kemudian kadang-kadang kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita sudah sadar bahwasannya saya telah melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan penuh hikmah, dengan maksimal, dengan penuh perjuangan, maka maka predikat takwa itu kita maksimalkan untuk kita pertahankan sebagai bekal kita untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengerjakan perbuatan dosa, perbuatan khilaf di depan Allah Subhanahu wa taala, buru-buru kita meminta ampun. Segera kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat salah terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, buru-buru kita saling maafkan. Itulah salah satu makna dari sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-shalawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffaratun ma bainahum idza jatunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu yang kita laksanakan sehari semalam. Salat Jumat antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya. Antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya akan menjadi mukaffarat buat kita. Akan menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita mampu meninggalkan dosa-dosa.
Itulah sebabnya keimanan dan ketakwaan kita itu harus kita upayakan. Artinya, kebaikan apapun yang bisa kita lakukan hari ini, jangan menunda kita lakukan untuk esok hari. Sekecil apapun kebaikan itu. Coba kalau kita perhatikan, di dalam surat Al-Imran ayat 133, itu kan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan semuanya berefek terhadap kehidupan sosial kita. Seakan-akan Allah memberikan sinyal kepada kita bahwasannya ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah kita harus berefek terhadap hablum minallah kita. Salat yang kita lakukan harus berefek terhadap kebaikan sosial kita. Misalnya, di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2 menjelaskan inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kalian. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, maka sebagai bukti syukur hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan tersebut, fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah kalian. Setelah kita solat Idul Adha, wanhar, maka berkurbanlah kalian. Setelah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, jangan lupakan hablum minan nasnya. Surat Al-Imran ayat 133 dan selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan meraih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Luas samawati wal ardu. Uiddat lil muttaqin. Yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa tersebut? Lanjutan ayatnya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu yang pertama, dia senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian yang kedua, wal kaziminal ghaidh. Ciri orang yang bertakwa yang kedua itu dia mampu menahan amarahnya. Tuh, jadi ibadah kita secara hablum minallah akan berefek terhadap hablum minan nas kita. Pertama, menginfakkan harta. Yang kedua, mampu menahan amarah kita. Dan yang ketiga yang paling menjurus, wal'afina 'anil nas. Kita akan mampu saling memaafkan sesama manusia. Karena kita sadar manusia adalah yang dhaif, yang lemah, pasti pernah melakukan buatan salah. Sehebat apapun orang tersebut, sesuci apapun orang tersebut dalam pandangan orang lain maupun dalam pandangan dirinya sendiri. Allahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat cinta, sangat suka terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Lanjutan lagi, ciri orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang apabila menzalimi dirinya sendiri, apabila melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa, atau menzalimi dirinya sendiri, dzakarullah, mereka cepat
mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar bahwasannya tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian karena dia sadar bahwasannya dosa yang kita lakukan menjerumuskan seseorang ke jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk tidak mengulangi suatu dosa yang pernah dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berjanji, jika kita mampu melaksanakan hal ini secara ubudiyah, kita beribadah kepada Allah, secara hablum minallah kita laksanakan dengan baik. Kemudian secara hablum minan nas kita laksanakan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berjanji, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itulah orang-orang yang akan meraih ampunan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang akan meraih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, sebagai sebuah kenikmatan, sebagai sebuah balasan bagi orang-orang yang melaksanakan ciri-ciri orang yang bertakwa tadi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jaga keimanan kita. Mari terus kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga ketakwaan kita. Kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar di akhir hidup kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم الخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا الله يا رزاق اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام ومدينة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغ مرادنا إلى مكة المكرمة وبلغ مرادنا إلى الكعبة المشرفة. بلغ مرادنا إلى المدينة المنورة
للحج والعمرة ولزيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام ومدينة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعافنا والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان بقوتك يا متعال. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.